wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallama tasliman mazida. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati fid din, assalamualaikum jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita ini dengan kitab yang berbeda dari pembahasan sebelumnya. Kalau pembahasan sebelumnya tentang sunanullahi, sunanullahi fi ibadihi, tentang sunnah-sunnatullah, sunnah-sunnah Allah. Maka pembahasan kita yaitu dari kitab yang ditulis oleh beliau Abu Abdillah Munir Al-Jazairi hafidhahullah ta'ala. Beliau banyak tulisan-tulisan beliau yang ditakdim oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Salah satunya kitab yang akan kita bahas ini yaitu kitab Mawa'id Imaniyah min Ahadis Nabawiyah, yang kita artikan nasihat-nasihat keimanan, diambil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebenarnya di sini banyak judul yang ada di dalam kitab ini atau bab-bab yang ada, yaitu tentang halawatul iman, manisnya iman, kemudian ausani khalili, kekasihku memberikan wasiat kepadaku, lalu juga raditu billahi rabba, dan seterusnya. Maka beliau hafidhahullah ta'ala memberikan muqaddimah di dalam kitabnya ini tentang pertama kaitannya dengan hadis-hadis Nabi SAW yang darinya banyak nasihat-nasihat yang bisa kita ambil. Kata mu'allif, ayyuhal ahibba fillah, inna min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala bina an arsala ilaina nabiyyan kariman wa rasulan rahiman. Sesungguhnya di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah mengutus kepada kita seorang nabi yang mulia, seorang rasul yang punya kasih sayang. Yang kasih sayang beliau tentu tidak kita ragukan, karena beliau luar biasa, sayangnya beliau kepada umat ini tidak bisa diukur karena begitu besar. Maka beliau pun menjelaskan bentuk kasih sayang beliau. Fama min babin min abwabil khair illa wadallana alaih. Tidak ada satu pintu di antara pintu-pintu kebaikan kecuali beliau telah tunjukkan pintu kebaikan itu kepada kita. Jadi kalau ada itu kebaikan atau hal-hal yang akan membawa kepada kebaikan, pasti beliau jelaskan. Semua yang itu mengarah kepada kebaikan. Pokoknya semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat, beliau jelaskan. Wa ma min tariqin min turuqis syarri illa wa haddarana min. Dan tidak ada satu jalan di antara jalan-jalan kejelekan atau keburukan illa wa haddarana min, kecuali beliau telah memperingatkan kita dari jalan kejelekan tersebut. Kalau ini akan menjerumuskan manusia kepada kejelekan, kepada kebinasaan, beliau juga jelaskan. Ini kan bukti kalau beliau adalah seorang yang sangat kasih sayang kepada kita, sangat menyayangi kita. Makanya di sini ada banyak aqwal para sahabat yang ini merupakan bukti kalau Nabi adalah seorang Nabiyur Rahmah,
Nabi yang punya kasih sayang yang besar kepada umatnya. Minhu, ya. Qala Abu Dzar, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yataqallabu fis sama'i ta'irun illa dzakkarana minhu ilman. Kata sahabat Abu Dzar, Rasulullah SAW itu sungguh, beliau itu meninggalkan kita karena memang tugas beliau sudah selesai. Beliau pergi meninggalkan kita para sahabat. Wa ma yataqallabu fis sama, dan tidaklah mondar-mandir di langit atau bolak-balik di langit ta'irun, seekor burung. Ya, tidak ada seekor burung pun yang mondar-mandir bolak-balik di langit illa dzakkarana minhu ilman, melainkan beliau mengingatkan kita ilmu akan hal itu, mengingatkan kita dari mondar-mandirnya burung, ya. Beliau mengingatkan kita akan ilmu. Berarti maksudnya beliau luar biasa, sampai terusan mondar-mandir burung yang dilihat di langit itu kita, ya, kata para sahabat ini atau kata Abu Dzar ini, kita diingatkan akan ilmu, bahwa di situ juga ada ilmu itu. Bahkan sampai perkara yang kecil atau perkara-perkara yang barangkali di dalam agama yang lain itu tidak dijelaskan, dalam Islam dijelaskan. Semua perkara telah dijelaskan oleh Nabi SAW, yang ini berbeda dengan agama-agama yang lain. Sampai ada salah seorang dari kalangan musyrikin, ya, mereka bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya, apakah Rasulullah SAW itu telah menjelaskan kepada kalian semua perkara, sampai yang namanya buang hajat atau yang namanya istinja, yaitu membersihkan diri dari buang hajat? Maka kata Salman Al-Farisi, na'am, ya, kullu syai' 'allamana, atau kullu syai' 'allamana. Kata Salman Al-Farisi, na'am, segala sesuatu beliau telah mengajarkan kepada kita. Jadi urusan buang hajat dan juga membersihkan diri atau istinja dari buang hajat dijelaskan, yang itu tidak dijumpai di dalam agama yang lain. Karena mungkin mereka menganggap dia seperti kayak yang namanya hewan, otomatis kadang nggak membersihkan diri, mereka bisa bersih sendiri. Itu kalau hewan, kan nggak ada hewan yang ketika buang hajat terus dia membersihkan diri, kecuali mungkin kalau kinjeng cewek kata mereka. Tapi semuanya nggak ada yang membersihkan diri. Tapi manusia kok dijelaskan, ya kan itu. Ini menunjukkan bahwasanya perkara yang sekecil ini pun diajarkan dalam Islam. Lalu juga dalam hadis dikatakan, ma baqiya min syai'in yuqarribu minal jannah wa yubahidu minan nar illa waqad bayyana lakum. Illa waqad bayyana lakum. Tidak tersisa suatu perkara pun yang bisa mendekatkan ke dalam surga, yang bisa mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka, kecuali hal itu telah dijelaskan kepada kalian. Jadi semua itu sudah dijelaskan untuk kita. Apa sih yang kita itu tidak tahu? Kita saja yang sisi kekurangan kita, karena kita tidak mempelajari Islam ini secara keseluruhan. Pelajari, karena ilmu ini nggak akan pernah berhenti. Ilmu kalau kita pelajari terus menerus itu akan, kita itu kan merasa ternyata masih banyak ilmu yang kita belum ketahui. Begitu kita mengetahuinya terus, rasanya ilmu Allah itu tidak akan pernah habis. Masih terus kurang dan kurang. Ya, sebesar apapun ilmu yang dimiliki oleh seorang muslim, kalau dia terus mempelajarinya, dia akan mengetahui sisi kekurangannya. Sisi kalau dirinya adalah semakin bodoh. Karena apa? Masih banyak hal-hal yang belum dia ketahui. Nah, kita saja yang mungkin merasa agak sombong gitu ya, merasa mungkin sudah punya ilmu, kemudian tidak perlu menambah lagi. Nah, ini kesombongan. Terusnya tentang Nabi SAW masih,
atau kasih sayang beliau kepada umat ini. Wa qad kana afsaha khalqillah wa a'dzabahum kalaman wa asra'ahum adaan wa ahlahum mantiqat hatta inna kalamahu la ya'khudhu bimajami'il qulub wa yasbil arwah wa yashhadu lahu bidzalika a'da'u. Dan sungguh beliau adalah makhluk Allah yang paling fasih. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling fasih dalam berbicara. Wa a'dzabahum kalaman, yang paling segar ucapannya. Ya. Ucapan beliau itu paling segar, paling nikmat didengar. Wa asra'ahum adaan. Beliau adalah orang yang paling cepat menjalankan apa yang diperintahkan. Wa ahlahum mantiqan. Beliau adalah manusia yang paling manis ucapannya. Hatta inna kalamahu la ya'khudhu bimajami'il qulub, sampai ucapan beliau itu mengena atau mengambil seluruh hati manusia. Wa yaswil narwah, dan juga menawan ruh-ruh, ya, atau juga ruhnya manusia, jiwa manusia. Wa yashhadu lahu bidzalika a'da'u, dan hal itu juga dipersaksikan oleh musuh-musuh beliau sendiri. Ini Nabi SAW. Apa sisi kekurangannya? Kalau kita cari tidak ada kekurangan beliau. Apalagi dalam urusan ilmu, memang beliau sudah menyampaikan semuanya gitu. Tidak ada kebaikan kecuali beliau telah jelaskan, tidak ada kejelekan kecuali telah beliau peringatkan. Sudah selesai tugas beliau, dan apa yang beliau bawa ini terus berlaku untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Maka wa man yata'ammal ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad yajidu kalimatan aw ibaratan tataqarrar fil hassi ala dzikrin minal adkan. Dan barang siapa yang merenungkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kadang dia menjumpai satu kalimat atau satu ungkapan yang itu berulang-ulang. Fil hassi ala dzikril adkar, yang berisi dorongan untuk berzikir di antara zikir-zikir yang ada, atau menerangkan tentang zikir di antara zikir-zikir yang ada. Au sifatin min sifatil akhyar, atau salah satu sifat di antara sifat-sifat orang-orang yang baik. Au khoslatin takunu mujibatan limaghfiratil azizil ghaffar, atau satu perkara yang itu bisa menyebabkan orang mendapatkan ampunan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Aw amalin yakunu sababan fi dukhulin li jannatil abrar, atau hadis berbicara tentang amalan yang itu menjadi sebab orang masuk ke dalam surganya orang-orang yang berbakti. Wa ghairi dzalik, dan juga hal-hal yang lain ini. Jadi kalau kita itu membaca hadis-hadis Nabi, itu kita bisa jumpai yang kadang berulang-ulang. Karena memang yang namanya ilmu itu butuh diulang, ya. Kalau ilmu itu cuma dipelajari sekali, saya yakin ilmu kita itu bahkan hilang. Apalagi kalau tidak diamalkan. Maka kadang ada hadis-hadis yang berisi pengulangan, anjuran supaya kita banyak mengingat Allah, atau mungkin menjelaskan tentang sifat orang-orang yang baik supaya kita bisa mencontohnya, atau perkara-perkara yang itu bisa mendatangkan ampunan Allah, atau amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Ya, karena hadis-hadis itu banyak, maka di sini ini menjadi landasan, menjadi dasar, ya, mu'allif atau Syekh Abu Abdul Aziz Munir Al-Jazairi ini, ya, beliau dikatakan di sini, faharistu ala jam'iha wa tartibiha ma'ar ruju' ila kalamil ulama fi syarhiha wa istinbatil fawaid min ma'aniha. Maka aku bersemangat untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi, menyusunnya, serta berusaha kembali merujuk ucapan
para ulama ketika menjelaskannya, ketika menjabarkannya, dan ketika istimbat, mengambil fawaid dari makna-makna yang ada dalam hadis. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa mempelajarinya dan mengamalkannya serta mendakwakannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan di masa yang akan datang supaya kita bisa meneliti hadis-hadis yang lain dengan izin Allah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kita yang panjang. Ini mukadimah dia. Mengapa beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang beliau beri judul Mawa'id Imaniyah min Ahadits Nabawiyah. Nasihat-nasihat keimanan dari hadis-hadis Nabi SAW. Di hadis-hadis Nabi dikumpulkan, kemudian beliau beristinbat atau menjelaskan syarah penjabarannya, tentu tadi merujuk perkataan para ulama dan juga fawaid yang memang mereka sudah jelaskan. Maka beliau cuma mengumpulkan, ya, dan juga mungkin istinbat dari hadis-hadis yang mungkin belum disebutkan oleh para ulama. Maka mulai dari poin yang pertama atau bab yang pertama tentang halawatul iman, tentang manisnya iman. Jadi poin yang pertama dalam kitab beliau, ya, atau bab yang pertama dalam kitab beliau itu tentang halawatul iman, manisnya iman. Dikatakan di sini fa inna manzilatal iman manzilatun aliyah wa makanatun ghaliyah. Kedudukan iman dalam Islam dan juga dalam diri seorang muslim, ya, kedudukan iman itu memiliki kedudukan yang tinggi, atau kedudukan iman adalah kedudukan yang tinggi, serta wa makanatun aliyah, keberadaan yang berharga. Karena memang iman itu nikmat terbesar yang ada dalam hidup manusia. Kalau manusia itu dalam dirinya ada keimanan, ketahuilah itu nikmat terbesar. Karena itu nikmat yang akan menjadikan orang itu bahagia dunia maupun akhirat. La takhfa 'alal muslimin, yang kedudukan yang tinggi ini tidak samar bagi kaum muslimin. Sangat jelas kalau orang itu menyadari, tapi kadang orang itu menjadi seorang Islam itu kadang malu dia kalau menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Mungkin dia malu. Ya kalau malu karena mungkin melakukan suatu ibadah, lalu malu kalau khawatir terjerumus dalam riya mungkin. Tapi malu kalau menunjukkan dirinya adalah seorang muslim, yang seorang muslim itu punya hukum-hukum yang harus dijalaninya. Nah itu yang perlu ditanyakan. Karena seorang muslim menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim, dia malu. Padahal keimanan itu nikmat yang sangat besar. Wala tujhal indal mu'minin. Yang nikmat besar ini tidak dipungkiri bagi kaum mukminin. Fa wa ajallul ulum wa anfa'uha. Yang namanya iman itu adalah ilmu yang paling mulia serta paling manfaat. Jadi iman itu merupakan ilmu. Makanya begini, ketika para ulama menjelaskan tentang 4 perkara yang harus kita miliki, pertama tentang ilmu, yang kedua tentang amal, ya, ilmu, amal, dakwah, dan sabar, kan? Itu 4 perkara yang akan menjadikan kita bukan termasuk orang-orang yang merugi, akan menjadikan kita orang yang sukses. Pertama punya ilmu, yang kedua punya amalan, yang ketiga setelah mengamalkannya dia mengajarkannya kepada yang lain atau mendakwahkannya, dan yang keempat sabar, khususnya ketika mengajarkannya kepada yang lain, termasuk sabar ketika mencarinya, ya, sabar ketika mengamalkannya, dan juga sabar ketika mendakwahkannya. Nah ini 4 perkara, kan, yang menjadikan seorang itu insya Allah dia menjadi orang yang sukses atau orang yang bahagia. Lalu mereka beristinbat dari ayat dalam surat Al-Asr.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Innal ladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawashaw bil haqq, saling berwasiat, ya, berarti berdakwah, ya. Wa tawashaw bis sabr, dan saling berwasiat untuk sabar. Lihat di sini. Tadi yang pertama itu kan ilmu, kan? Ungkapan dalam ayat Quran, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman nih. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman? Bukankah kan kita butuh tadi ilmu dulu? Ilmu, habis itu amalan, habis itu dakwah, kan gitu. Tapi Allah mengungkapkan dengan kalimat illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Mengapa Allah mengungkapkannya? Karena yang namanya iman itu ilmu, gitu. Ketika kita membaca innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kalimat iman di situ adalah ilmu. Karena memang tadi bahwasanya yang namanya iman itu adalah ilmu. Dikatakan di sini, ya, fa huwa ajannun 'uluq wa anfa'uha. Iman itu adalah ilmu pengetahuan yang paling mulia serta paling bermanfaat. Wa akramul maqasid wa arfa'uha, tujuan yang paling mulia dan paling tinggi. Karena memang tujuan orang itu dalam hidup ialah menjadi seorang yang mukmin yang bisa menjaga imannya. Karena kita tidak ingin pergi meninggalkan dunia ini kecuali kita masih dalam badan mukmin. Ya, kita ingin agar ketika pergi meninggalkan dunia ini, iman masih ada dalam diri kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian pergi meninggalkan dunia ini, ya, mati kecuali dalam badan muslim, artinya mukmin. Terusnya, wa ma arsalallahu subhanahu ar-rusula alaihimussalam wa anzalal kutuba illa libayanihi wa tawdihihi wa tarsyihihi. Ini pentingnya iman ini, atau kedudukan iman. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya dan juga menurunkan kitab-kitabnya kecuali untuk menjelaskannya, menjelaskan keimanan, untuk menjabarkannya dan untuk menanamkan keimanan itu. Berarti Allah ketika mengutus para rasulnya sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu para rasul diutus oleh Allah untuk menjelaskan keimanan, untuk menjabarkannya dan untuk menanamkannya atau menancapkannya dalam hati manusia. Serta Allah juga turunkan kitab-kitabnya juga sama. Bihi sa'adatul 'abdi fid dunyal fariyah, maka dengan keimanan akan ada kebahagiaan seorang hamba di dunia yang fana ini, wa fil akhiratil baqiyah, dan di akhirat yang merupakan negeri yang abadi, wa bihi yanalul 'abdu ridhar rahman, dan dengan keimanan seorang hamba bisa mendapatkan, bisa meraih ridhonya Allah, wa yanju bi fadlihi minan niran, dan akan selamat dengan karunia-Nya dari api neraka, wa yadfaru bid-dukhuli ilal jinan, dan akan sukses atau dia akan menang dengan masuk ke surga-surga. Simaru syajaratihi yani'ah, maka keimanan merupakan buah dari pohonnya yang matang. Ya, buah pohonnya itu matang, buah pohon keimanan itu matang gitu. Wa fawaituhu matiyah, dan faidah-faidah keimanan itu matiyah, terasa nikmat. Ini beliau sedang memberikan muqaddimah, ya, tentang masalah keimanan, karena beliau berikan judul halawatul iman, manisnya iman. Berarti beliau ingin terangkan kedudukan iman itu luar biasa gitu, perkara yang paling mulia. Ya, juga
bisa membawa kebahagiaan hamba baik di dunia maupun di akhirat, serta tadi sudah dijelaskan. Lalu waqad waffaqallahu subhanahu wa ta'ala katsiran min ahli al-ilmi ila al-kitabati wat ta'dib fi hadzal mawdu'il kabiril 'adzim wa huwa al-iman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik kepada kebanyakan para ulama ahlul ilmi untuk mereka menulis dan menyusun dalam tema yang agung ini, yaitu iman. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan taufik kepada para ulama. Mereka banyak menulis tentang masalah ini, yaitu masalah keimanan ini. Bi bayani arkanihi wa syu'abihi, dengan menjelaskan rukun-rukunnya dan cabang-cabangnya, nawaqisihi wa nawaqidihi, hal-hal yang bisa mengurangi keimanan dan bisa membatalkannya, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Ini mukadimah nih ya. Fa'aradtu an astafida min ilmihim, maka beliau mu'alif hafidhahullah ta'ala, beliau mengatakan aku ingin mengambil faedah dari ilmunya mereka. Ini namanya tawadhu'nya seorang alim. Ya, tawadhu'nya para ulama itu karena memang para ulama itu kan mengambil ilmu dari ulama sebelumnya gitu. Jadi tidak menafikan keutamaan yang dimiliki oleh para ulama sebelumnya. Makanya kalau sekarang ini seorang alim siapapun, kalau dia itu tidak mengakui orang alim sebelumnya yang dia ambil ilmunya, sungguh dia orang yang berdusta, atau orang yang tidak mengakui kebaikan orang lain. Karena semua orang itu akan mengambil ilmu dari ulama sebelumnya, termasuk kebaikan yang tidak dipungkiri itu para sahabat, yang memang mereka orang-orang yang menjadi jembatan pertama dari Nabi SAW untuk disampaikan kepada umat ini. Makanya di sini mu'allif itu merendahkan hatinya, karena memang aku ingin, kata mu'allif, aku ingin mengambil faedah dari ilmu mereka serta apa yang mereka tulis dan mereka catat. La siyama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. La siyama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa tilmiduhu al-Imam Ibnu Al-Qayyim, dan muridnya yaitu al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Wal 'Allama As-Sa'di rahmatullahi 'alal jami', dan al-'Allama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada semuanya. Artinya ini beliau banyak mengambil manfaat tentang masalah keimanan ini ya dari tiga ulama ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian muridnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, serta ulama yang belum lama abad 20 kemarin, yaitu Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka fakanat hadhihi risalah al-mutawadi'ah as-saghira fi mawdu'in tatakarrar dzikruhu fi ahadits adidah. Maka risalah yang sederhana ini, yang kecil ini, menjelaskan tentang tema yang sebenarnya sudah berulang-ulang disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak, yaitu dari hadis-hadis Rasul SAW, yaitu tentang masalah halawatul iman. Nih ya, ini mu'allif, beliau ingin menyebutkan tentang masalah halawatul iman. Beliau katakan bahwasanya ini cuma mengambil ilmu dari ulama sebelumnya, dan ini ya cuma mengulang-ulang barangkali hadis-hadis yang memang sudah disebutkan oleh para ulama. Wala qad taraddadtu katsiran qabla kitabatiha lima a'lamu min qillati zadi, dan aku sungguh ragu-ragu atau banyak bimbang sebelum menulis permasalahan ini, karena aku ketahui bahwasanya ilmuku itu sedikit ya, kelemahanku, kekuranganku itu banyak gitu. Serta pentingnya tema ini dari sisi yang lain, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kepadanya kita serahkan segala urusan kita. Maka sekarang masuk pada pembahasan, itu pembahasan tentang halawatul iman.
Di sini dikatakan madkhal, yaitu masuk pada pembahasan tentang halawatul iman. Sa'ala Jibril alaihi salam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala fa akhbirni 'anil iman. Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertanyaannya fa akhbirni 'anil iman. Beritahukanlah kepadaku tentang iman. Ini disebutkan ya dalam hadis Jibril yang masyhur, hadis yang panjang ya tentang masalah Islam, iman dan ihsan, kemudian juga tentang alamatus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Nah, dari hadis itu Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi, fa akhbirni 'anil iman. Beritahukanlah kepada wahai Muhammad tentang keimanan. Lalu jawaban Nabi ini ya menjadi jawaban yang itulah iman yang sebenarnya. Fa'ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril tadi, yaitu iman itu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah agar kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir, serta agar kamu beriman kepada takdir baik dan buruknya. Perhatikan ini. Kalau kita itu ditanya, iman itu apa? Kita menjawab iman itu dengan rukun iman, itu sudah jawaban yang benar. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, coba beritahu kepadaku tentang iman. Iman itu apa, kan begitu ya? Maka beliau menjawab bahwa iman itu beliau jawab dengan rukun iman yang 6 ini. Ya berarti ini adalah jawaban yang tepat. Kenapa? Yang namanya rukun itu bagian-bagian pokok dalam suatu permasalahan atau suatu perkara. Nah, sekarang 6 rukun iman ini adalah bagian pokok dalam keimanan. Maka kalau sudah disebutkan semuanya, ya sudah. Ya, itulah keimanan gitu. Coba sekarang, kalau kita itu ditanya tentang suatu perkara, ya kita ditanya tentang suatu perkara, lalu kita jelaskan bagian-bagian pokok atau bagian-bagian yang penting yang menjadikan perkara itu terbentuk darinya, kan sudah cukup. Orang sudah bisa merasakan, membayangkan. Maka di sini ya, ketika beliau menjawab yaitu tentang iman itu apa, beliau menjawab dengan rukun yang 6 ini, maka rukun yang 6 ini sudah mewakili semuanya definisi tadi, dan inilah sebenarnya hakikat keimanan. Kadang-kadang orang itu juga misalnya ketika ditanya tentang sesuatu, tapi dia nggak tahu definisinya, tapi tahu ya tentang bentuknya. Kadang orang menjawab dengan contoh, kan sudah bisa dikatakan mewakili kan ya. Contohnya begini, kalau kita itu misalnya ditanya, coba nadar itu apa? Nadar itu bingung orang menjelaskan, tapi tahu gitu, orang bernadar itu tahu kan. Lalu dia memberikan contoh. Ada orang yang dia itu bilang, kalau ya saya mendapatkan keuntungan atau saya sembuh dari sakit, maka saya akan begini-begini. Nah, itu nadar. Berarti sekarang dia menjawab tentang nadar itu dengan contoh. Sudah mewakili enggak? Sudah. Karena itu nadar, itu salah satu contoh dari nadar, itu sudah dikatakan definisi yang pas. Kenapa? Menjawab dengan contohnya. Dan di sini Nabi SAW ketika ditanya tentang keimanan, beliau menjawab dengan rukun iman yang 6 dan sudah lengkap. Tidak perlu ditambah dan tidak dikurangi. Makanya ini sudah tepat. Itulah keimanan atau itulah hakikat keimanan. Karena memang yang namanya keimanan itu ya mengimani 6 perkara ini. Nah sekarang kadang keimanan itu perlu dijelaskan dengan ta'rif, yaitu dari sisi definisi. Nah kalau ini tadi dijawab oleh Rasul dari segi rukunnya, dan itu sudah tadi mewakili. Tapi sekarang kita juga perlu mengetahui iman itu dari segi definisi.
Dikatakan di sini al-imanu huwa tasdiqul jazim wal i'tirafu tam bi jami'i ma amara Allah wa rasuluhu al-iman bihi wal inqiyad zahiran wa batinan. Iman itu, yang namanya iman itu adalah at-tasdiqul jazim, kepercayaan yang kuat atau pembenaran yang kuat. Orang itu mempercayai dengan kepercayaan yang kuat. Wal i'tirafu tam bi jami'i ma amara Allah wa rasuluhu, dan pengakuan yang sempurna akan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk diimani, walinqiyad zahiran wa batinan, dan untuk kita tunduk baik secara zahir maupun batin. Ya, coba diperhatikan di sini ya, tentang definisi iman. Yaitu orang itu memiliki kepercayaan yang kuat. Yang namanya orang itu beriman, itu tentu ada kepercayaan yang kuat, ada bentuk pembenaran yang kuat dalam hatinya. Contoh begini, kita itu mengimani adanya Allah. Berarti dalam hati kita itu harus ada kepercayaan atau pembenaran yang kuat dalam hati kita, bahwasanya ada loh pencipta yang menciptakan dunia ini, yang kita harus menghambakan diri kepadanya. Namanya kita mengimani Allah gitu. Dan juga perkara-perkara yang lain. Atau sekarang Rasul ya, Nabi kita Muhammad SAW, kita mengimani kalau Rasul itu adalah utusan Allah, ya, yang beliau itu membawa wahyu berupa Al-Quran dan juga hadis-hadis yang untuk disampaikan kepada umat untuk kebaikan umat. Nah, sekarang kita mengakui enggak? Kalau kita itu tidak mempercayai, berarti keimanan kepada Rasul itu lemah atau bahkan mungkin tidak ada. Maka harus ada dalam diri kita pembenaran yang kuat serta pengakuan yang sempurna akan semua apa yang Allah perintahkan dan juga Rasulnya untuk kita mengimaninya. Serta ada ketundukan baik secara zahir maupun batin. Coba, kita seorang mukmin, kan kita percaya dan kita mengakui semua itu tadi. Lalu kita tunduk untuk menjalaninya, itulah mukmin. Nah, ini yang namanya definisi keimanan. Ada dalam hati kita itu ada kepercayaan, kemudian mengakui semua itu, serta ada ketundukan untuk menjalaninya. Itulah keimanan. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya untuk menjalankan salat lalu disampaikan kepada umat. Nah, sekarang kita mengakui Nabi itu, Allah itu perintahkan kita untuk salat melalui nabinya, lalu Nabi perintahkan kita untuk salat, kita mengimaninya, lalu kita mengamalkannya, kan begitu. Berarti ada dalam diri kita keimanan. Terusnya, ada yang juga memberikan definisi yang lain, fahuwa tasdiqul qalbi wa i'tiqaduhu al-mutadammin li a'malil qulubi wa a'malil badan wa dzalika syamilun lil qiyami bid-dini kullih. Yang namanya keimanan itu adalah pembenaran dengan hati dan meyakininya dengan kuat. Yang itu mencakup amalan-amalan hati dan amalan-amalan badan. Serta hal itu meliputi pelaksanaan semua urusan agama ini. Ini yang namanya keimanan. Ya, kadang-kadang definisi keimanan itu mungkin bagi kita, ya, intinya itu dalam hati kita itu ada amalan, ya, kemudian juga di dalam anggota badan kita juga ada amalan. Itulah yang namanya keimanan. Lanjut, ya. Wa li hadza kana a'immatus salaf yaqulun. Karena itu para a'immatus salaf, ya, para ulama dari kalangan salaf, mereka mengatakan al-imanu qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Jadi iman itu qaulul qalb, ucapan hati dan lisan. Coba sekarang nih, dalam hati kita kan kadang ada ucapan berupa apa? Niat. Dalam hati kita itu ada ucapan. Misalnya orang itu niat mau apa gitu.
Jadi dalam hatinya kan terucap, tapi itu ucapan hati. Ya, contohnya niat. Kan hati kita mengucapkan. Misalnya kita itu mau ta'lim gitu ya. Dalam hati orang itu dia terucap gitu, meskipun nggak terucap di lisan. Saya mau ta'lim misalnya. Tapi di dalam hati itu namanya qaulul qalb. Lalu juga qaulul lisan, ucapan pada lisan, yaitu berupa ucapan-ucapan yang memang itu bernilai ibadah. Lalu juga ada wa amalul qalb, ada amalan-amalan hati. Apa amalan hati? Ya banyak juga. Ada rasa takut dalam diri kita, ada rasa tawakal kita kepada Allah, yaitu kita bergantung kepada Allah. Itu amalan hati, ya, bukan ucapan hati ketika orang bertawakal. Kan dalam hatinya, ya, dia menyandarkan hatinya kepada Allah. Itu namanya amalan hati. Kenapa? Menyandarkan hati itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu amalan hati. Serta juga ada amalan lisan. Apa? Lisan itu beramal seperti berzikir dan lainnya. Wal jawari, serta amalan anggota badan, yaitu amalan-amalan yang bisa kita lakukan dengan anggota badan kita. Mungkin dengan tangan kita, atau mungkin dengan kaki yang digunakan untuk melangkahkannya, serta juga anggota badan yang lain. Ini yang namanya iman, mencakup qaulun wa amal. Makanya dikatakan di sini wa huwa qaulun amalun wa i'tiqadun. Yang namanya iman itu ucapan, amalan, dan keyakinan. Berarti bukan cuma sekedar diyakini di hati tok, ya. Bukan cuma iman itu cuma di hati saja, tidak. Butuh diucapkan, butuh diamalkan. Karena kalau cuma sekarang misalnya ya, orang itu dia itu mengakui kebenaran Islam tapi dalam hatinya, ucapannya tidak mau mengungkapkannya. Apakah dia dikatakan beriman? Tidak. Contohnya siapa? Ya banyak. Misalnya Abu Thalib sendiri. Abu Thalib juga mengakui kok. Atau bahkan Fir'aun mengakui. Dia mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi itu cuma di hati, nggak terucap. Ya, dia nggak mengucapkan aku beriman kepada Nabi Musa. Dia nggak mengucapkannya. Maka itu tidak dikatakan dia beriman. Meskipun dia mengakui dalam hatinya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Termasuk ya, tokoh-tokoh musyrikin Quraisy mengakui dalam hati mereka kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, tapi nggak terucap, maka belum dikatakan beriman. Berarti dalam hatinya meyakininya, lalu terucap bahwa dirinya itu mengakui kebenaran tersebut. Sehingga kalau orang, entah siapapun orangnya, misalnya seorang ilmuwan ya, seorang ilmuwan, dia setelah meneliti eksperimen dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki tentang apalah ya, mungkin fisika, kimia, atau mungkin yang lain. Lalu setelah dia gabung-gabungkan dengan ayat-ayat Quran, ternyata Quran benar. Ternyata apa yang diajarkan oleh Muhammad SAW adalah suatu kebenaran. Ya, dia mengakui, oh ini Quran benar ini, oh ini ajaran Nabi Muhammad benar. Tapi dia nggak bersyahadat dan dia nggak mau masuk Islam. Meskipun dia mengakui kebenaran itu, maka dia belum dikatakan Muslim, belum dikatakan mukmin. Makanya butuh apa? Bukan cuma yakin di hati, tapi ucapan. Dan bukan cuma ucapan saja, tapi hatinya juga mengakui. Kalau cuma ucapannya saja, hatinya tidak mengakui, itulah orang-orang munafik. Yang mereka dikatakan beriman apa tidak? Tidak. Kenapa? Ucapan mereka sih mengaku beriman kepada Nabi gitu, tapi hatinya mereka itu menyembunyikan kekufuran. Maka mereka beriman? Tidak. Berarti di sini yang namanya keimanan qaulun wa amalun wa i'tiqadun, ya ucapan, ya amalan, ya keyakinan. Terusnya, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini juga sering sudah kita ulang-ulang, karena memang ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, orang bisa merasakan. Kalau lagi dia semangat, rasanya, rasa dalam hati
itu kayak dirinya itu punya keimanan dan membentengi dirinya dari kemaksiatan. Berarti orang itu sebenarnya bisa merasakan. Maka ini berbeda dengan kelompok Murji'ah yang mereka menganggap iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Wa yanqusu bil maksiyah, dan juga akan berkurang dengan maksiat. Orang ketika melakukan maksiat dan dia sadar ketika habis maksiat, dia merasa ketika bermaksiat itu tadi, ya, itu imannya sedang lemah, imannya sedang tipis gitu. Baru ketika mungkin dia menyadarinya, mulai kembali keimanan pada dirinya, lalu ketika dia misalnya tobat dan dia memperbaiki dirinya, dia merasa iman itu ada pada dirinya. Sehingga ketika berhadapan dengan maksiat tersebut, dia enggak mau mengulanginya, berarti imannya bertambah di situ. Orang bisa merasakannya sendiri kok. Fa huwa yashmalu aqaidul iman wa akhlaqahu wa a'malahu. Maka iman itu mencakup akidah keimanan, akhlak keimanan, serta amalan-amalan keimanan. Terusnya, wal iqrar wal i'tirafu bima lillahi ta'ala minal asma'il husna. Termasuk keimanan pula yaitu mengikrarkan dan mengakui bima lillahi ta'ala, apa yang itu menjadi milik Allah Ta'ala minal asma'il husna, berupa nama-nama Allah yang husna, wasifatil ulia, dan sifat-sifat Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang tinggi, wal af'alin nasyi'ati an asma'ihi wa sifatihi, dan juga perbuatan-perbuatannya Allah yang muncul dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Huwa min a'dami usulil iman, itu termasuk dasar keimanan yang paling besar. Berarti di sini orang kita ketika mengakui Allah itu punya nama-nama yang husna, Allah punya sifat-sifat yang mulia, yang tinggi, serta Allah juga punya sifat-sifat af'aliyahnya Allah, ya. Maka ketika orang mengakuinya, itu akan menjadi landasan keimanan yang kuat. Karena Pak, itu nanti juga akan memunculkan amalan. Coba sekarang, ketika seorang itu mengakui Allah punya nama, misalnya Allah itu punya nama Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, atau Al-Ghafur, ya, Allah itu Maha Pengampun. Dia akui Allah itu Maha Pengampun, berarti Allah memiliki ampunan, kan gitu. Allah itu mengampuni, itu sifatnya Allah. Karena Allah Maha Pengampun, berarti Allah itu punya sifat mengampuni atau memberikan ampunan. Nah, ketika orang mengakui nama Allah dan sifat tersebut, lalu dia berusaha, kalau begitu saya mohon ampun kepadanya. Itu berarti ya dari nama-nama atau mengakui nama-nama dan sifatnya, itu akan muncul ya keimanan yang lain. Karena ini landasannya dulu ini. Dia akui tentang nama-nama Allah dan sifatnya, maka nanti juga ya cabang-cabang keimanan juga akan muncul pada dirinya. Lanjut. Wa kadzalikal i'tiraf bima lillahi minal huquqil khassah wa huwa ta'alluq wa ta'abbudu lillah zahiran wa batinan min usulil iman. Demikian pula orang itu mengakui apa yang itu menjadi milik Allah berupa hak-hak yang khusus. Ini hak khususnya Allah. Yaitu apa? Wa huwa ta'alluq, yaitu orang harus menghambakan diri kepadanya. Wa ta'abbud, serta beribadah lillahi kepada Allah zahiran wa batinan, baik secara zahir dan batin, itu juga bin usulil iman, termasuk landasan atau dasar keimanan. Coba sekarang, kita itu ketika mau sholat, kita sholat itu untuk apa sih? Oh, kita sholat dalam diri kita sedang menghambakan diri kepada Allah, karena Allah perintahkan kita untuk sholat, ya, maka kita pun laksanakan. Dan ini adalah kita sedang menghambakan diri kita kepada Allah. Berarti ibadah kita tujukan kepadanya, tidak kita tujukan kepada yang lain. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kan itu. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, ini kita tujukan kepadanya.
Berarti ketika kita itu mengakui ini hak Allah untuk kita ibadahi, ini hak Allah untuk kita sembah, maka ini menjadi landasan iman. Berikutnya wal-i'tirafu bima akhbarallahu bihi an malaikatihi wa junudihi wal mawjudat as-sabiqah wal lahiqah wal ikhbar bil yaumil akhir wa kullu hadha min usulil iman. Termasuk mengakui apa yang Allah beritakan tentang para malaikatnya. Karena Allah beritakan tentang malaikat-malaikatnya, baik secara mujmal, secara global, atau secara terperinci. Terperinci berarti ada nama-nama malaikat yang memang Allah sebutkan namanya. Contohnya malaikat Malik Ridwan, ya. Malik itu ada dalam ayat Quran tentang malaikat Malik. Ya, kemudian juga malaikat yang lain, malaikat seperti Zabaniyah, ya, atau Malakul Maut serta yang lainnya itu disebutkan. Nah, ketika kita mengimani apa yang Allah beritakan tentang para malaikatnya, termasuk wa junubihi, bala tentaranya Allah, ya malaikat-malaikat juga, wal mawjudat serta makhluk-makhluk yang ada as-sabiqah, baik yang sudah berlalu wal lahiqah atau mungkin yang akan datang. Seperti yang akan datang misalnya tentang surga, neraka, itu juga makhluk Allah yang memang itu sudah ada kan ya. Kita mengimani yang namanya surga, ya, neraka itu akan kita dapatkan nanti, ya, setelah kehidupan dunia ini. Tetapi itu sudah ada. Ya, atau mungkin makhluk yang memang sudah lewat seperti para nabi yang sudah meninggal dunia. Allah beritakan tentang hal itu, para nabi. Atau al-lahiqah yang akan datang nanti, terutama hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Wal ikhbar bil yaumil akhir serta pemberitaan tentang hari akhir, dikatakan kullu hadza min usulil iman, semua ini termasuk landasan keimanan. Terusnya sedikit lagi, 2 baris lagi. Wa kadzalikal iman bi jami'ir rasul, demikian pula mengimani semua para rasul. Salawatullah wassalamuhu alaihi, salawatullah wassalamuhu alaihim, ya, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada mereka. Kita mengimani semua para rasul, wa ma wusifu bihi fil kitab was sunnah, serta sifat-sifat yang ada pada mereka di dalam kitab, di dalam Quran dan sunnah, minal awsafil hamidah, termasuk di antara sifat-sifat yang terpuji. Kullu hadza min usulil iman, semua ini juga termasuk dasar keimanan. Kita ambil contoh. Misalnya sifat-sifat para nabi, para rasul yang mulia yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Yaitu sifat orang yang selalu menghambakan diri kepada Allah. Seperti misalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia itu mengakui semua yang ada pada dirinya, kenikmatan yang ada pada dirinya itu semua berasal dari Allah, dan semua yang mengatur Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu mengakui dalam dirinya, ya, wa huwa alladhi yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fa huwa yashfin, kan gitu. Dia Allah yang memberi makan kepadaku. Kalau kita kan kadang-kadang begini, kadang-kadang kita itu ketika makan atau kita itu mendapatkan makanan, itu merasa itu karena kita gitu. Kita mendapatkan makanan atau ketika kita makan, ini adalah hasil usaha kita. Seolah-olah bahwa ini dari Allah, itu kadang terlupakan. Ya, terlupakan urusan itu. Ini adalah hasil usahaku, ya. Seolah-olah enggak ada pengaruh yang lain, termasuk Allah Subhanahu wa taala kadang hilang. Tapi para nabi coba, ketika mendapatkan apapun, sekecil apapun, mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idza maritu fa huwa yashfini, contohnya Nabi Ibrahim, ketika aku sakit, dia yang memberikan kesembuhan. Orang itu kadang lupa ketika dia misalnya sakit, lalu dia minum obat, dia merasa bahwa ini obat yang mendatangkan kesembuhan kepadanya. Maka ini orang yang lemah sisi keimanannya. Makanya itu tadi,
sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh para nabi, para rasul itu, ya, kalau kita pelajari itu menjadi usulul iman. Makanya tadi, ya, keimanan kepada 6 perkara, iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, ya, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, takdir baik dan buruknya, ya, itu semua kalau kita pelajari itu menjadi landasan keimanan. Landasannya itu. Nanti yang lain bercabang-cabang. Ya, itu landasannya. Makanya terutama keimanan kepada Allah. Itu jelas yang paling pokok. Ya, berikutnya kalau itu kita pelajari itu akan menjadi tadi min usulil iman, menjadi landasan keimanan dalam diri kita. Akan kuat kalau 6 perkara itu benar-benar diimani dengan kuat. Tapi tadi kembali kepada definisi, bukan cuma sekedar diyakini, tapi diyakini, diikrarkan, ya, kemudian juga diamalkan, baru akan menjadi keimanan yang kuat. Dan dari keimanan itu nanti akan muncul halawah, yaitu rasa manisnya iman. Tapi insya Allah pembahasan halawatul iman ini atau manisnya iman ini kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Biidznillah ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.